Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang membahas tentang produk jasa yang beranggotakan Effendi Yusuf, Hotni Syakinah, Mori Gusra, Mutiara, Rilo Santo, Shofinur Syarifah, dan Winnie Edet Matulesi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Shofi. Produk jasa. Produk jasa atau service product adalah kumpulan aksi yang memberikan nilai kepada konsumen dan tidak berbentuk informasi ataupun benda fisik. Dalam mendiskusikan produk dan jasa, sering kali terjadi kerancuan penggunaan terminologi yang ada. Kata produk sebenarnya lebih memacu kepada keseluruhan konsep atas objek atau proses yang membiarkan sejumlah nilai kepada konsumen. Sementara itu, istilah barang dan jasa adalah merupakan subkategori yang digunakan untuk menggambarkan dua jenis produk. Istilah barang banyak digunakan untuk menyebut produk hasil manufaktur. Adapun 4 karakteristik produk jasa, yaitu yang pertama, tidak berwujud. Maksudnya adalah jasa bersifat abstrak dan tidak ada wujudnya. Yang kedua, heterogenitas, yaitu jasa bersifat non-standar dan sangat bervariasi. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam prosesnya. Yang keempat, tidak tahan lama, yaitu jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan ataupun investor. Baiklah, saya Effendi Yusuf akan melanjutkan video presentasi produk jasa. Menurut Kotler, the offer atau penawaran jasa dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, barang murni berwujud. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa yang menyertai. Yang ketiga, jasa mayor disertai barang dan jasa minor. Dan yang keempat, jasa murni. Berikutnya, tingkatan produk jasa bisa kita lihat sendiri di PPT-nya. Yang pertama, produk potensial. Yang kedua, produk tambahan. Dan yang ketiga, produk yang diharapkan. Dan yang keempat, produk inti atau genetik. Pengembangan konsep produk jasa. Penerimaan pesan. Dalam proses penerimaan pesanan atau pesan sebaiknya dilakukan dengan sopan, cepat, dan akurat, sehingga pelanggan tidak merasa membuang-buang waktu dan mengeluarkan tenaga mental atau fisik yang tidak perlu. Contohnya dalam jasa restoran cepat saji. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemesanan, biasanya kasir akan mengulangi kembali pesanan dari pelanggan sebelum kemudian menghitung jumlah transaksi. Penerimaan pesanan di restoran cepat saji bisa dikatakan cukup cepat. Penagihan. Tagihan adalah sebuah dokumen yang penting di mata pelanggan. Mereka menginginkan penagihan yang jelas dan terperinci sehingga mereka tidak merasa telah dibohongi. Menggunakan struk belanja contohnya. Jadi, pesanan telah selesai diproses, pelanggan akan diberikan informasi jumlah pembelian melalui angka yang tertera pada struk belanja tersebut. Pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari pihak satu ke pihak lainnya. Pelanggan dapat membayar dengan cepat dan bahkan disertai perasaan yang senang jika mereka mendapatkan suatu transaksi yang mudah dan nyaman bagi mereka. Metode pembayaran yang ditawarkan dapat dilakukan dengan tunai. Semakin banyak metode pembayaran yang ditawarkan akan semakin menarik konsumen. Metode pembayaran lain dapat bekerja sama dengan menyediakan jasa perbankan seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu flash. Konsultasi. Nilai lebih bisa menjadi keunggulan pemberi jasa, yaitu dengan memberi pelayanan yang terkustomisasi atau disesuaikan bagi pelanggannya. Konsultasi dimaksud adalah pelayan dapat memberikan konsultasi mengenai produk mereka yang diinginkan, kemudian pelanggan dapat mengganti, menambah, atau mengurangi produknya. Dengan adanya layanan seperti ini, pelanggan akan merasa puas karena dapat memesan produk yang benar-benar mereka inginkan.
Nama saya Mori Gusra. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu keramahan. Perusahaan harus meningkatkan keramahannya. Ada beberapa perusahaan yang selalu memberi salam kepada pelanggan yang baru datang ataupun yang pergi sekalipun. Terima kasih dan semoga datang kembali, disertai dengan senyuman, karena pelanggan adalah raja. Itulah contoh dari beberapa perusahaan yang menggunakan kata seperti itu. Dan berikutnya, mengelola pertumbuhan. Sebuah organisasi jasa memiliki sebuah jangkauan pilihan strategi pertumbuhan sewaktu melakukan keputusan produk jasa. Strategi pertumbuhan ini dapat dijabarkan melalui 4 poin, yaitu yang pertama, penetrasi pasar, yang kedua, pengembangan produk jasa baru, yang ketiga, pengembangan pasar, dan yang keempat, diversifikasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar memaparkan cara meningkatkan posisi sekarang di pasar dengan lebih baik. Hal ini dapat dicapai dengan 1. Segmentasi lebih terfokus. 2. Strategi penentuan posisi yang terdefinisi dengan jelas. 3. Aplikasi unsur bauran pemasaran yang lebih baik. Pengembangan produk jasa baru. Yang pertama, inovasi utama. Pengembangan produk yang ditunjukkan pasar baru. Kategori ini sangat berisiko, namun jika berhasil maka sangat memberi keuntungan besar. Yang kedua, bisnis startup. Cara baru dan inovatif untuk mengetahui kebutuhan terkini dari konsumen dan meningkatkan jangkauan pilihan yang tersedia. Yang ketiga, produk baru untuk pasar yang sedang dilayani. Ini memungkinkan penyedia jasa menggunakan basis pelanggan sebaik-baiknya dan melakukan penjualan silang produk lain. Yang keempat, perluasan lini produk. Menawarkan jasa kepada konsumen dengan variasi yang lebih luas dari pilihan dalam lini jasa yang sudah ada. Yang kelima, perbaikan produk. Memperbaiki tampilan atau file dari produk yang sudah ada. Yang keenam, perubahan gaya. Pengembangan unsur nyata dari produk jasa. Pengembangan pasar. Strategi alternatif lain adalah melakukan pengembangan atau perluasan pasar, yaitu mencari grup atau segmen pembeli baru dengan tawaran jasa yang ada sekarang. Strategi ini memiliki resiko lebih tinggi dari 2 strategi sebelumnya dan membutuhkan riset mendalam tentang pasar agar kebutuhan pasar internasionalnya dapat terpenuhi dengan tepat. Diverifikasi jasa baru untuk pasar baru. Diverifikasi adalah strategi yang paling berisiko karena perusahaan tidak membangun sesuatu yang baru berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki. Tampilan yang khusus dari jasa adalah peran yang dimainkan konsumen dan penyedia jasa dalam mengembangkan produk baru. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.